Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba untuk mendemonstrasikan bagaimana caranya menginstal VHD untuk persiapan simulasi 3 UNBK 2018. Sebelum instalasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah eh, pastikan virtualization, misalkan server yang dimiliki itu virtualisasinya tidak otomatis, perlu diaktifkan lebih dahulu melalui BIOS. Jadi masuk ke BIOS, kemudian cari menu virtualization, kemudian di enable. Setelah itu di save dan restart. Setelah virtualizationnya hidup, juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pastikan antivirus itu dimatikan. Kebetulan di sini kami pakai Avast, jadi Avastnya kami matikan. Kemudian yang kedua firewallnya juga dimatikan karena terkadang aplikasi UNBK ini diblok oleh firewall untuk koneksi ke klien, sehingga ketika klien di run, aplikasi CBT klien di run itu muncul peringatan IP gateway atau IP address not found. Nah, untuk mematikan firewall langkahnya sebagai berikut. Kita klik start menu, kemudian masuk ke control panel. Setelah itu ke sistem dan keamanan, lanjut ke Windows Defender Firewall, kemudian yang bawahnya yaitu turn Windows Defender Firewall on or off. Seperti ini sudah mati, jadi kita turn off Windows Defender Firewall, yang bawah juga turn off Windows Defender Firewall. Ketika sudah seperti ini, lanjut kita klik OK. Kemudian, hal yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah kita perlu mengkoneksikan dengan klien, minimal satu klien ketika membuka CBT Sync atau aplikasi UNBK. Setelah kita konekkan dengan klien, kita atur IP dari server seperti ini. Kita klik kanan di koneksinya, kemudian buka pengaturan jaringan dan internet, lalu ubah opsi adapter. Nah, biasanya untuk yang ke klien itu tulisannya Unidentified Network karena tidak ada koneksi ke internet umum, maksudnya hanya koneksi di lokal. Maka tulisannya Unidentified Network. Kita klik kanan, kemudian kita Properties. Nah, untuk menyeting IP yang disetting adalah yang IP 4, Internet Protocol version 4. Kita double klik, kemudian kita pilih yang use the following IP address. Untuk IP address-nya kita isi 192.168.0.201. Kemudian yang ini otomatis, yang default gateway-nya kita ke IP-nya puspendik, yaitu 192.168.0.200. Setelah itu kita oke. Untuk kliennya nanti kita buat lagi video tutorialnya. Setelah ini semuanya siap, baru kita install VirtualBox atau aplikasinya namanya Virtual Oracle. Bisa kita download di Google, di internet, ataupun bisa mengcopy dari teman yang sudah mendownloadnya. Kebetulan di sini kami menggunakan VirtualBox yang versi 5.1.3. Adapun langkah menginstalnya sebagai berikut. Kita buka. Kemudian kita tinggal next saja, next lagi, terus dan install. Setelah selesai, bisa langsung dijalankan atau kita ke yang lain dulu. Kita siapkan yang lain dulu. Yang berikutnya adalah kita mengekstrak CBT Sync yang ada di komputer kita. Untuk CBT Sync ini bisa kita download di website dari UBK sendiri. Di masing-masing akun UBK-nya bisa di-download yang terbaru. Kita klik kanan, kemudian extract here, pakai WinRAR. Nah, untuk
exam adminnya kita klik kanan, kemudian send to atau kirim ke desktop. Setelah dikirim desktop, sudah siap, kita membuat mesin atau mesin yang kita gunakan untuk membuka VHD UNBK. Kita double klik aplikasi Oracle VM VirtualBox untuk membukanya. Kemudian kita klik baru. Nah, di sini kita beri nama VM kita. Untuk namanya terserah, yang penting bisa diingat oleh jenengan yang membuat. Ini adalah notifikasi update. Jika Anda mau mengupdate-nya silakan, jadi update juga tidak apa-apa. Misalkan kita kasih nama geladi bersih. Kemudian untuk tipenya Windows Microsoft Windows, kemudian untuk versi Windows-nya. Nah, di sini perlu kami jelaskan kalau misalkan virtualization dari CPU atau server Anda itu tidak aktif, maka di sini hanya muncul Windows yang versi 32 bit saja, tidak ada yang 64 bit. Oleh karena itu, kalau yang Windows atau servernya itu langsung otomatis aktif, maka tidak perlu maka di sini akan muncul yang 32 maupun 64. Tapi kalau tidak otomatis aktif, yaitu perlu diaktifkan secara manual agar Windows-nya muncul yang 64. Adapun Windows yang kita gunakan di sini adalah Windows 2012 64 bit. Kita klik, kemudian kita klik lanjut. Di sini adalah ukuran memori RAM yang digunakan untuk aplikasi UNBK. Ada yang menggunakan 4090, ada yang menggunakan 5010 untuk ukuran RAM-nya. Yang mana yang dipakai terserah. Kami sudah pernah mencobanya yang 4090 maupun yang 5010. Sama-sama bisa. Kita di sini pakai yang 4090 saja. Kemudian kita klik lanjut. Di sini kita menggunakan kita memasukkan VHD yang sudah kita download dari Puspendik ataupun bisa dari copy dari teman. Kita pilih gunakan berkas harddisk virtual yang ada. Kemudian kita arahkan ke virtual VHD yang sudah kita download. Ini misalkan. Kemudian kita klik buka. Kita klik buat. Nah, sampai di sini setelah terbuat kita ke pengaturan. Yang pertama diatur adalah di sistem. Kita ke prosesor, prosesornya dinaikkan ke 2. Kemudian ke jaringan. Untuk jaringan 1 adalah jaringan yang ke klien. Jadi kita pilih adaptor terbreed. Nah, ini bisa kita pilih yang mana LAN yang menuju ke klien. Jadi untuk mengetahuinya, misalkan kita bingung yang mana, kita klik kanan di sini, membuka pengaturan jaringan, ubah opsi adapter. Untuk mengetahuinya, kebetulan kami menggunakan WiFi. Jika pakai LAN semua, LAN card semua, maka cari yang di sini ada tulisannya Unidentified Network karena tidak ada koneksi internet dari LAN tersebut, hanya koneksi lokal. Jadi pakai yang ini, Unidentified Network. Namanya adalah yang Realtek PCIe GBA Family Controller. Nah, kita atur di sini. Oh, ini sudah ada, sudah muncul seperti ini. Karena kami pakai WiFi, jadi yang lainnya ini WiFi semua. Kita klik ini. Kemudian yang adaptor 2, kita centang, kemudian kita pilih NAT. Seperti itu. Setelah selesai kita oke. Nah, kemudian ini kita close. Langkah selanjutnya adalah membuka CBT Sync, aplikasi exam browser admin. Untuk membuka pertama kalinya, kita klik kanan, kemudian jalankan sebagai administrator. Oke, setelah muncul seperti ini, kita masukkan nama VM atau mesin yang sudah kita buat tadi. Tadi kita buat namanya geladi bersih. Kita ketik G di sini sudah muncul namanya. Kita klik, kemudian kita setting. Kenapa di setting? Ini untuk mengarahkan browsernya ke Google Chrome.
Untuk mengarahkannya kita perlu masukkan lokasi Google Chrome di komputer kita. Caranya adalah klik kanan di Google Chrome kita, kemudian klik properti, lalu target ini kita copy. Kita pilih dulu, kemudian kita copy, kita paste di sini. Ctrl A, Ctrl V. Nah, kalau misalkan Google Chrome-nya itu versi 64 bit, maka tidak akan muncul tanda petik di awal dan di akhir lokasi. Tapi kalau versinya 32 bit Google Chrome-nya, maka akan muncul tanda petik di sini. Maka tanda petiknya kita buang, kita hapus. Seperti ini. Nah, dihapus. Setelah itu kita klik save. Kemudian setelah di save, kita start VM. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini di belakang. Mesin, kita perlu masukkan password. Passwordnya adalah P besar 4 SS W 0 RD. Oke. Setelah masukkan password sudah benar, sampai muncul tampilan jam, perhatikan juga jamnya sesuai dengan jam yang ada. Atau di sini nanti tampil jam, kita sesuaikan jamnya yang ada di komputer dengan yang ada di sini. Baik, ini sudah muncul tampilan, di sini sudah ada yes atau no. Kemudian jamnya sudah sesuai, maka kita klik yes. Baik, untuk simulasi 3 ini sudah muncul tampilannya. Memang ada pembaruan. Di instruksinya ada auto packing. Jadi bisa kita klik pembaruan. Seperti ini auto patching. Akan mendownload secara otomatis. Kita tunggu sampai 100%. Sampai muncul tampilan patching berhasil. Kalau sudah, kita ikuti petunjuk di sini, tekan Alt plus F4 untuk menutup CBT tool. Oke, ketika tampilan seperti ini, untuk menjalankan CBT sync-nya lagi, kita klik CBT sync yang muncul di VM ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, untuk bisa masuk ke tampilan CBT sync, silakan dimasukkan ID servernya. Ini adalah tempat untuk ID server. ID server bisa dilihat di akun UBK masing-masing, akun web UBK masing-masing. Dicatat, kemudian diingat-ingat. Kalau perlu untuk di kabupaten kami kebetulan oleh proktor kabupaten disampaikan, bisa ditulis kemudian ditempel di layar server, di layar PC-nya agar tidak lupa. Kemudian di sebelahnya ini adalah kode dari server kita, ID server, kode dari server kita. Biasanya ketika server sudah pernah digunakan untuk sinkron, maka tidak bisa digunakan untuk lembaga lain. Jadi harus solusinya kalau tidak mengganti server, bisa mengganti harddisk. Ini sudah kode unik.
Baik, kira-kira seperti itu. Untuk keluar dari sini, kita Alt F4. Kemudian setelah keluar dari aplikasinya, web browsernya, kita stop VM. Kita klik yes. Lalu tunggu sampai ini yang belakang ini keluar dengan sendirinya. Supaya nanti tidak muncul peringatan VM dimatikan secara paksa. Seperti punya kami tadi. Nah, setelah ini seperti ini, jika shutdown-nya tidak normal atau di close secara langsung, maka muncul seperti ini. VHD mengalami proses shutdown tidak normal. Jadi untuk amannya di stop VM, tunggu sampai ininya keluar, baru ini di close. Seperti itu. Baik, mungkin itu tutorial singkat tentang install VHD untuk simulasi UBK 2018. Dan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.